Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak dengan channel saya dengan unit berbeda. Unit yang kita terangkan pada hari ini adalah fungsi komposisi matematika dengan judul fungsi komposisi. Nomor 1, kita mulai dengan nomor 1. Jika fx-1 sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan 2 min x per x plus 3, maka nilai inverse G diteruskan F sama X-nya 1 adalah berapa. Jadi istilahnya bundaran itu adalah diteruskan. Sedangkan min 1 itu inverse. Ada beberapa poin yang perlu saya terangkan, yaitu mengenai inverse. Jadi kalau misalkan aja di dalam fungsi f(x) plus minus c itu konstanta, sama dengan x per d gitu misalkan, maka inverse-nya, jadi bukan inverse, yaitu fx-nya itu sama dengan x-nya ini diganti dengan x min plus dari c ditambah d. Nah, jadi di sini kalau plus minus, maka variabel yang mengandung x diganti min plus. Jadi kalau dia plus berlaku min, kalau dia min berlaku plus. Itu yang pertama. Yang kedua, rumus pendukungnya daripada fungsi, jika ada gx mempunyai fungsi ax kita perjelas, yaitu ax plus katakanlah pecahan plus b gitu dibagi dengan cx plus d. Maka di sini mempunyai inverse G min 1 X itu sama dengan disilang tapi dikasih negatif, yaitu min dx ini tetap plus b per cx ini tetap, ini min a. Jadi yang ditukar a sama d-nya saja. Jadi ini d biar jelas. D-nya kita tukar, yaitu dx. Jadi disilang ini min d dan dia min a. Rumus yang mendukung adalah 1 dan 2 ini. Mari kita bahas soal ini. Maka kalau fx
X min 1 sama dengan X plus 2. Menurut rumus dari nomor 1 ini, maka kalau dia plus jadi min, ya. Kalau langsung dikasih X-nya. Berarti di sini fx-nya itu sama dengan ini mengandung X, berarti dia X plus 1 dilawan plus 2. Sehingga hasilnya dia X plus 3. Karena di dalam soalnya ada inverse G min 1, maka dalam soal diketahui juga dari Gx sama dengan min X plus 2. Saya balik tadinya 2 min X supaya mengarah pada rumus nomor 2 ini. Min X plus 2, jadi variabel X-nya di kiri, dibagi dengan X plus 3. Maka menurut rumus dari yang nomor 2 ini disilang, ditukar tempat, dan P sama C-nya tetap. Dengan demikian itu G min 1 inverse dari X sama dengan, nah ini ditukar, ketemu min, jadi dia menjadi 3X, karena min ketemu min plus, ini per 2, dan ini X, dia min 1. Jadi 3 dia ditukar, dikasih min, jadi 3-nya pindah ke sana, dikasih min semuanya. Sehingga ini jadi min 3, ini plus 1. Ini inverse-nya. Mari kita ke pertanyaan soal, yaitu G min 1 diteruskan F dengan nilai X1. Berarti ini kalau kita sederhanakan menjadi G min 1 F1. Nah, jadi dia bentuknya seperti ringkas, fungsi ringkas, jadi ini F1. Nah, ini. Maka kita bisa mencari nilai daripada F1. F dimasukkan angka 1, jadi 1 tambah 3. Nah, 1 tambah 3. Maka menjadi G min 1, 4. Karena G min 1-nya sudah ada fungsinya, maka diganti nilainya dengan 4, jadi min 3 kali 4 ditambah 2 dibagi 4 tambah 1. Nah, di sini negatif 12 ditambah 2 sama dengan 5. Maka negatif 10 min 12 tambah 2 dibagi 5. Hasilnya
negatif 2. Oke, nomor 1 jawabannya adalah yang B. Demikian jawaban nomor 1. Mudah-mudahan anak-anak menjadi jelas dan kalau bisa di rumah diulang-ulang sehingga menjadi paham. Oke, saya teruskan dengan soal nomor 2. Diketahui F dan G merupakan fungsi yang mempunyai inverse jika Fgx sama dengan X plus 1 dan X plus 2, fungsi G X plus 2 sama dengan X min 4, berapakah F min 1, 2, G ditambah G min 1, maksudnya inverse dari F, X-nya diganti 2, ditambah inverse daripada G, X-nya diganti 2. Nah, penjumlahannya berapa, maksudnya gitu. Coba kita satu-satu kita selesaikan sesuai dengan yang diketahui. Di situ diketahui suatu nilai G X plus 2 itu sama dengan X min 4. Berarti kalau dibuat Gx, maka nilainya dilawan sesuai dengan rumus tadi. Gx min 2, jadi kebalikan dari X plus 2, dikurangi 4. Jadi X-nya yang diganti, variabel X diganti dengan lawannya ini. Maka kita mendapatkan nilai Gx-nya yaitu X min 6. Terus di dalam soal diketahui juga Fgx, nah ini diketahui dalam soal. Ini saya buat besar aja biar tahu. Fgx dari ini G dan itu adalah X gitu ya, ini X. Fgx sama dengan S plus 1. Nah, kalau kita masukkan Gx-nya sudah ketemu, maka F dari X min 6 itu sama dengan, karena Gx-nya sudah ketemu X min 6, maka X plus 1. Dengan demikian, Fx itu sama dengan lawan dari X min 6. X-nya diganti X plus 6 ditambah 1. Sehingga Fx itu sama dengan X plus 7. Jadi kita bisa melihat bahwa Gx-nya X min 6, Fx-nya X plus 7. Nah, ada rumus tambahan jika tidak pecahan. Kalau kita mencari inverse itu ada rumus jika ada Fx sama dengan katakanlah X plus minus C. Nah,
Maka F min satunya jadi inverse daripada X itu sama dengan X min plus. Jadi kalau dia plus jadi min, dan kalau min jadi plus. Jadi ini diperhatikan, kalau dia plus min, dia menjadi min plus. Nah, dia jadi rumusnya menjadi jelas jika ada plus minus, maka jika plus berlaku min, jika min berlaku plus. Mari kita selesaikan. Berarti ini mempunyai inverse G min 1X itu sama dengan X plus 6. Jadi kebalikan. Sedangkan yang ini inverse daripada F min 1X itu sama dengan X negatif 7, X min 7. Jadi lawan sesuai dengan rumus yang sudah kita tentukan di atas. Inverse-nya ada, maka kita bisa mencari yang ditanyakan, yaitu min 1 inverse daripada 2F, ya. X-nya diganti 2, G inverse ini 2, A mempunyai nilai, karena sini F-nya ada, berarti dia 2 dikurangi 7, ya. Di sini ditambah dengan 2 ditambah 6. Jadi X-nya diganti 2, F-nya ini X-nya ganti 2. Sehingga nanti ini min 5 ditambah 8. Dan hasilnya 3. Nah, ya, jadi dalam jawaban ini, jawabannya yang D. Mudah ya anak-anak? Mudah-mudahan dengan jawaban ini anak-anak menjadi mengerti sehingga pada saat UTBK itu bisa menjadi lancar. Oke, saya teruskan nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Nomor 3, kita lihat bahwa jika fungsi fx sama dengan 2x plus a plus b dan gx sama dengan bx. Nah, ini bx plus 1, maka f bundaran gx sama dengan 2gx. Diketahui ini dalam soal ya. Maka a plus b-nya berapa ya. Nah, sekarang kita lihat pada yang diketahui. Jadi yang diketahui di situ berdasarkan dari soal nomor 3 itu dia ada F bundaran G. Nah, dituliskan X, ya, X itu sama dengan 2 GX. Nah, dalam soal diketahui. Arti daripada F bundaran G ini ialah F GX. Jadi fungsi F-nya diganti X. Nah, gini. Sama dengan 2 GX. Maka kalau kita masukkan di dalam GX-nya, ada GX-nya itu di BX 1
sedangkan X-nya juga 2X, jadi GX-nya kita masukkan dulu supaya nanti menjadi jelas. Maka ini sama dengan BX plus 1. Sama dengan, nah ini 2, bisa diganti juga, ini BX plus 1. Nah, gitu ya. Karena di dalam fungsi f sudah diketahui 2x a plus b, maka x di sini ya, kita ganti dengan b plus 1, berarti dia 2 kurung bx plus 1. Jadi nilai x-nya diganti, ditambah a, karena a tidak mengandung variabel x, ditambah b. Nah, dia A dan B-nya nggak mengandung variabel X. Sama dengan 2BX ditambah 2. Nah, gitu ya. Mari kita buka 2BX ditambah 2 kali 1, 2. Ditambah A ditambah B. Sama dengan 2BX ditambah 2. Maka kalau di ruas kiri ada 2BX, di kanan 2BX bisa dicoret. Dan di kiri ada 2, di kanan 2 dicoret juga, sehingga ini nilainya 0. Jadi karena sudah enggak ada angka, kita coret masing-masing. Jadi nilai daripada BX di kiri itu ada, di kanan juga ada, sehingga dalam jawaban ini 2 dicoret, maka ini 2 dicoret juga. Ini tinggal A ditambah B itu sama dengan 0. Jadi ini sudah enggak ada angkanya. Dipindah semuanya, dicoret, sehingga ini nilainya 0. Nah, demikian jawabannya dari A plus B 0. Dalam jawaban nomor 3 adalah yang C. Ya, mudah anak ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti jawaban dari Bapak ini. Oke, saya teruskan nomor 4, yaitu soal yang berbeda dari nomor 1, 2, dan 3. Nah, di dalam nomor 4, faktor kesulitannya tidak seperti nomor 1, 2, 3. Cuman kita dituntut untuk memahami daripada soal ini. Jadi di sini kalau dikatakan mempunyai sifat yaitu fungsi f min x sama dengan min fx. F3 itu sama dengan f min 5. F min 5 sama dengan 1. F min 3-nya berapa? Jadi kita langsung aja ya ke sasarannya, yaitu dalam soal itu diketahui bahwa ditanyakan F kurung min 3. Nah, dia. Nah, gitu. Kita tahu dari sifat-sifat untuk ini, F-3 ini, itu berarti kalau sini diketahui F3 min 5, kalau dia ditanyakan F-3, berarti di sini kasih min, jadi plus. Jadi dia menjadi F5. Nah, dia. Jadi kalau F3 itu min 5, kalau F min 3 dia 5. Ya.
Jadi sesuai dengan rumus ini. Nah, di dalam soal itu F-5 sama dengan 1. Kalau F5-nya berapa? Nah, berarti kita lihat kalau min jadi keluar ya. Sehingga kalau F-5 berarti sini dia menjadi -1. Nah, gitu. Saya kira mudah, satu baris selesai. Jawabannya adalah yang C. Nah, mudah-mudahan mengerti dan kita harus benar-benar konsentrasi sehingga kita bisa mudah dalam menjawab soal ya. Ya saya kira untuk nomor 4 mudah dan bisa diulang-ulang dibaca di rumah. Mari kita teruskan pada soal nomor 5. Pada nomor 5, nah ini dasarnya sudah saya terangkan di nomor-nomor sebelumnya bahwa ada GS-2, X-4 per X plus 2, Fx sama dengan X kuadrat plus 3, ditanyakan F bundaran G-1, X-nya diganti 2. Nah, ini variabel yang ditanyakan ini, mari kita cari dulu ya. Jadi di sini ada F, ada G-1. Berarti kalau misalnya aja di situ ada G X-2 sesuai dengan rumus yang awal tadi. Di sini diketahui X min 4 X plus 2. Maka ini kalau dibuat GX, nah ini GX, maka dilawan. Setiap X diganti dengan X plus 2, dilawan. Nanti ini saya ganti dengan lawannya X plus 2 dikurangi 4 dibagi ini X diganti juga X plus 2 lawannya X plus 2 itu ditambah 2. Dengan demikian GX-nya ketemu kita yaitu X 2 dikurangi 4 jadi X negatif 2 X ditambah 4. Nah, ini sudah GX-nya ketemu. Dengan demikian, kalau kita tarik G-1-nya, G inverse-nya ya tadi, itu gampang sesuai dengan rumus yang tadi itu, G-1, X inverse-nya itu sama dengan ini silang, jadi dia min 4X, nah ini tetap 2, dan ini tetap X, ini min 1. Jadi 4 pindah sini, 1 pindah sini dikasih min ya. Baru kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah F bundaran dari G min 1. Jadi inverse dari G dengan X diganti 2. Berarti dalam soal ini maka kita masukin F-nya itu G-1-nya itu diganti 2. Jadi bekerjanya dari belakang. Nah, ini maka dia F kita masukkan diganti 2. Min 4 dikali 2 dikurangi 2 dikurangi 1. Maka kita teruskan menjadi F min 4 kali 2 min 8 min 2 di negatif 10 dibagi 2 kurangi 1 dia 1.
Maka soal ini menjadi F min 10. Nah, padahal F-nya punya fungsi yaitu X kuadrat plus 3. Nah, ini. Maka kalau gitu kita masukkan, ini berarti dia min 10 kuadrat ditambah 3. Maka nilainya dia min 10 kuadrat 100 ditambah 3. Maka jawabannya adalah 103. Nah, saya kira sudah ketemu nomor 5, yaitu jawabannya adalah yang A. Nah, ini anak-anak jawaban dari Bapak, sehingga mudah-mudahan kamu bisa mengerti dan memahami, sehingga matematika menjadi mudah, gitu ya. Oke, saya teruskan. Biasanya saya kasih sampai nomor 5. Sekarang ini saya lebihkan 1 karena soalnya ada yang pendek tadi. Kita teruskan di nomor 6. Nah, ini nomor 6. Gx plus 1 sama dengan 2x min 1. Fgx. Nah, dari sini soalnya hampir sama dengan yang saya berikan. Jadi ada Gx plus 1. 2x min 1. Ada fungsi Gx plus 1. 2x min plus. F0-nya berapa? Ya? Coba kita bongkar satu per satu, yaitu dari Gx plus 1. Nah, gini. Itu sama dengan 2x min 1. Jadi, kalau menurut rumus yang tadi saya terangkan, kalau kita ngambil Gx-nya, berarti kita harus melawan plus menjadi min. Ya. Jadi, sama dengan 2, plusnya diganti min, jadi x min 1. Terus negatif 1. Maka Gx diketahui 2x min 2 dikurangi 1 sama dengan, nah ini 2x min 2 min 1 jadi negatif 3. Nah, sekarang di dalam soal berikutnya, jadi yang diketahui berikutnya adalah fungsi dari f Gx plus 1. Nah, ini jadi ini ada Gx plus 1. Nah, dia sama dengan 2x plus 4. Nah, dia kita tahu bahwa Gx plus 1-nya itu Gx-nya sudah ada. Nah, coba kita cari dulu kalau misalkan aja ini Gx nilainya 2x min 3, kalau Gx plus 1 berapa? Nah, ini kita coba kita masukkan, maka ini menjadi 2 kurung x plus 1 dikurangi 3, sehingga G plus 1 nilainya 2x plus 2 dikurangi 3 sama dengan 2x min 1. Nah, ini G plus 1-nya sudah ada, sehingga kita bisa untuk mencarinya. Jadi F, nah ini kita lanjut ke kiri lagi.
Nah, G plus 1-nya sudah ada, yaitu 2X min 1. Nah, gitu ya. Sama dengan 2X plus 4 ya dalam soal diketahui. Maka kalau kita lihat rumus tadi itu, maka kita bisa untuk melawan dengan membagi 2. Ya. Jadi ini fx-nya itu sama dengan ini itu 2 dikurung x-nya ini dilawan jadi x plus 1. Nah itu x plus 1 menurut rumus tadi dibagi 2. Jadi di sini kalau dia min itu ini jadi plus. Di 2-nya lari ke bawah. Ini plus 4. Nah, kita ingat anak-anak UTBK waktunya pendek sehingga nanti kita harus betul-betul mencari cara yang singkat. Sehingga nanti X plus 1 ditambah 4 sama dengan X plus 5. Permintaan dalam soal itu adalah F0. Karena di sini diketahui fx-nya adalah nilainya X plus 5, maka dia F0-nya itu sama dengan bisa ganti 0. 0 tambah 5 gitu ya. Maka jawabannya adalah 5. Nah, mudah kan? Nah, sehingga dalam soal nomor 6 itu jawabannya 5. Nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan kecepatan yang tinggi sehingga nanti satu soal dibiasakan 2 menit sehingga jumlah soal bisa kita jangkau dengan menjawab semuanya. Ya saya kira untuk anak-anak nomor 6 ini sudah saya jawabkan dengan jelas dan rumus-rumusnya sudah saya terangkan dari awal nomor 1, 2, dan 3. Maka untuk fungsi komposisi dari soal 6 yang saya ambilkan dari soal-soal UTBK dan yang jarang kamu jumpai di sekolahan, maka hari ini sudah saya terangkan dengan selengkap-lengkapnya. Sehingga selamat mempelajarinya. Mudah-mudahan bisa ketemu di channel berikutnya dengan unit yang berbeda. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.